Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah Dzulhijjah, kemudian nyambung masalah kurban. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang permasalahan Dzulhijjah yang sangat luar biasa besar ternyata. Rasulullah SAW mengatakan dengan hadis yang masyhur yang kita sering dengar ketika masuk Dzulhijjah dengan banyak perawi dari mulai Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimi, At-Tirmidzi, Khuzaimah dan yang lainnya. Dikatakan ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana suatu amalan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yakni ayyamil ashr, yaitu hari 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan afdal, hari-hari yang paling utama untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian Rasulullah mengatakan hadis yang lainnya disebutkan ma min amalin azka indallah. Bahkan Rasulullah memakai kata-kata amal nakirah, amal apapun selama amal itu soleh maka masuk ke dalam paling suci di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah juga memberikan predikat wala a'dhamu ajra, paling besar pahalanya. Jadi kalau kita kumpulkan semuanya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah paling dicintai oleh Allah, paling utama beramal soleh, kemudian paling disucikan oleh Allah dengan amal soleh, dan paling besar pahalanya. Semua kumpul jadi satu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Allah sampai bersumpah dengan hari-hari ini karena saking besarnya. Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Yang dimaksud malam yang 10, kebanyakan para ahli tafsir mengartikan 10 hari pertama Dzulhijjah. Walaupun terjadi khilaf memang. Ada yang mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram. Tapi pendapat yang rajih, kebanyakan para sahabat, tabi'in, dan setelahnya mereka mengatakan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah. Kenapa diistilahkan kata malam? Karena kata Syekh Utsaimin, malam itu maksudnya yaitu hari, untuk mengungkapkan hari, maka terkadang diistilahkan dengan al-lail. Kemudian juga 10 hari pertama Dzulhijjah ini merupakan hari yang Allah jadikan untuk berzikir yang terbaik. Dikatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, maklumat. Atas apa? Atas rizki yang Allah berikan berupa hewan binatang ternak. Di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas
yaitu berzikirlah kepada Allah di hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Konsepnya bagaimana? Hari 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari zikir. Ya, makanya Nabi SAW bahkan menjelaskan bahwa hari pertama Dzulhijjah adalah hari yang terbaik sepanjang tahun. Kata Rasulullah, afdal ayyamid dunya ayyamul asyar. Hari terbaik dari kehidupan dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. The best-nya. Sampai para ulama menjelaskan saking luar biasanya di hari-hari itu amal soleh apapun tanpa ada pengecualian menjadi amal soleh yang terbaik. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan amalan yang kurang afdol di hari yang lain ketika dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad jalan Allah. Amal biasa jadi luar biasa. Amal dianggap sepele jadi istimewa. Karena hari yang Allah sangat istimewakan sepanjang tahun. Di sisi yang lain, kita kalau kupas ini ya, semakin dalam kita akan benar-benar selama ini kita lewatin begitu aja. Padahal saking spesialnya, sampai Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa amalan ini, yaitu amalan yang begitu afdal, bahkan melebihi pahala yang dilipat, melebihi pahala amal-amal yang lain. Sampai dikatakan oleh Suhail ibn Abi Saleh dari bapaknya, dari Ka'ab ibn Ujrah, Allah telah memilih waktu, dan waktu yang paling Allah cintai adalah Syahrul Haram. 4 bulan, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Dari bulan Muharram yang paling Allah cintai, Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah yang paling Allah cintai 10 hari pertama. Jadi kalau kita bilang disaring lagi, terakhir muncul 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini predikat nomor 1. Hari terbaik dan paling Allah cintai, paling spesial sepanjang tahun. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan. Lalu bagaimana dengan 10 hari terakhir Ramadan? 10 hari terakhir Ramadan merupakan hari yang paling istimewa di malam harinya. Sedangkan 10 hari pertama Dzulhijjah hari yang paling istimewa di siang harinya. Bahkan 10 hari terakhir Ramadan istimewa karena ada Lailatul Qadar. Tapi kita nggak tahu tepat Lailatul Qadarnya mana. Tapi yang jelas kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dimaksud hari Arafah jelas. Betul apa enggak? Jelas kondisi. 10 hari pertama. Bukan ke 10. Kalau ke 10 berarti masuk kita bicara Idul Adha. Walaupun khilaf ya, tapi yang pendapat ulama yang lebih rajih mencondong kepada Arafah. Karena Rasulullah mengatakan khairul doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan bahwa 1 hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nilainya lebih besar daripada 1000 hari. Bahkan hari Arafah nilainya ya sama dengan 10.000 hari di bulan yang lain. 10.000. Ya. Ini merupakan hadis yang menunjukkan fadhail. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah, tapi ada hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas yang menunjukkan hari yang terbaik. Imam Mujahid mengatakan amal di 10 hari dilipat gandakan. Ini ittifaq ulama. Di sisi yang lain, di dalamnya terdapat Arafah. Arafah yang begitu banyak dipersaksikan. Makanya Allah bersumpah di hari Arafah dengan mengatakan wasyahidi wal masyhud. Wal masyhud di sini adalah hari Arafah. Kenapa disebut masyhud? Masyhud karena dipersaksikan oleh manusia dan juga para malaikat. Para malaikat saat itu semua berkumpul. Kenapa?
Karena Allah membanggakan semua hambanya yang wukuf di Arafah. Saking dibanggakannya, sampai ketika selesai di Arafah, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian dan orang-orang yang kalian doakan. Jadi seorang yang didoain diampuni sama Allah sekalian. Di mana kita meminta syafaat untuk saudara kita, keluarga kita, semua diterima sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, menangis dia. Apa yang membuat menangis? Di hari ini manusia yang paling buruk adalah manusia yang ngerasa nggak diampuni sama Allah. Itu adalah manusia paling buruk. Karena Allah di hari Arafah lebih mudah mengampuni dibanding orang mengambil satu genggam pasir dari tanah. Lebih mudah ampunannya Allah di hari itu. Makanya dikatakan dari hadis yang lain bahwasanya malaikat merasa paling hina, paling dilecehkan, paling rendah di hari Arafah. Tidak ada hari yang Allah bebaskan dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Sampai para ulama mengatakan semua orang yang keluar menuju ke Arafah seakan-akan mereka mengumpulkan hartanya untuk doa di Arafah. Intinya itu. Mereka jauh-jauh capek berangkat ini untuk doa di Arafah. Bahkan Nabi SAW ketika berbicara tentang Arafah, Rasulullah doa dari mulai zuhur sampai maghrib. Tangannya nggak turun sama sekali. Karena hari yang sangat-sangat spesial. Nggak berhenti Rasulullah berdoa. Ya, yang menjadi saksi adalah Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid dalam hadis disebutkan bahwa ketika tali kekang ontanya Rasulullah, doa di atas ontanya. Tali kekang ontanya turun, Rasulullah mengambil tali kekangnya dengan satu tangan. Satunya tetap mengangkat tangan gini. Benar-benar momentum Arafah yang sangat luar biasa. Makanya hari yang kita akan lewati belum tentu kita melewatinya dengan mudah berikutnya. Gak ada yang tahu umur seorang. Dan orang yang terhalangi dari ini pada prinsipnya dia terhalangi dari kebaikan sebenarnya. Kemudian juga amal-amal sunnah diantaranya adalah berpuasa. Puasa ya itu ada di Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjah. Rasulullah biasa berpuasa 9 Dzulhijjah. 9 hari pertama maksudnya. Bukan tanggal 9-nya. 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW sa'iman fil ashr qat. Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah berpuasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Mungkin hadis ini kelihatan kontroversi. Tapi dijelaskan bahwa perkataan Aisyah bahwa Rasulullah tidak berpuasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah, mungkin Rasulullah tidak berpuasa karena beberapa sebab. Tapi Aisyah memang tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa pada hari tersebut. Tetapi tidak melihatnya Aisyah tidak mesti menunjukkan Rasulullah tidak berpuasa. Karena puasa ini amalan rahasia. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin menjelaskan, berarti kesaksian Aisyah tidak berpuasa maka lebih diutamakan perkataan Rasulullah daripada penafian seseorang yang sebagai saksi. Berarti menunjukkan Rasulullah berpuasa. Walaupun Aisyah mengatakan saya nggak pernah lihat, selesai. Tetap yang diutamakan adalah perkataan daripada kesaksian. Ini yang dimaksud. Ya. Kemudian juga puasa Arafah. Puasa Arafah ini menghapuskan satu-satunya amalan yang menghapuskan 2 tahun hanya Arafah. Yang lainnya berapa? Setahun. Arafah mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Apa yang dihapuskan? Yang dihapuskan kata jumhur ulama yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka wajib dengan taubat. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ijtanibat al-kaba'ir. Salat 5 waktu,
Jumat ketemu Jumat, ini semua amal wajib semua. Ramadan ketemu Ramadan, semua salat, Jumat, Ramadan, semua amal wajib. Tidak bisa menghapuskan dosa besar. Bisanya menghapuskan dosa kecil kalau dosa besar dijauhi. Maka dari sini menunjukkan bahwa jika ibadah yang besar yang wajib aja tidak kuat menghapuskan dosa besar, bagaimana dengan puasa yang sunnah? Kemudian juga nanti akan ada yang namanya takbir. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Uthman Al-Buhairi. Ya, dalam kitab Irwaul Ghalil, hadisnya yang sahih, Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu, dikatakan ma min ayyamin ahabbu ila Allahil amal fihinna min ashri dzil hijjah fa alaikum bit tasbih wat tahlil wat takbir. Tidak ada hari amal saleh lebih cinta oleh Allah daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Hendaklah kalian bertasbih, tahlil, takbir. Berarti ini menunjukkan kita disuruh takbiran. Semenjak kapan? Takbiran ini ada 2 jenis. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Sekarang takbir mutlak. Takbir mutlak itu adalah takbiran yang tidak mengikuti waktu terkhusus. Jadi bahasa gampangnya tidak terikat dengan waktu. Kapanpun kita bisa mengucapkan. Ya, takbir ini disunnahkan dari hari pertama Dzulhijjah. Dan ini yang orang mulai lupa. Jadi masuk tanggal 1 langsung kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mutlak, kapanpun terserah, bebas. Ya, sebagaimana dijelaskan bahwa prinsipnya takbir mutlak itu diriwayatkan oleh para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dahulu bertakbir setelah sholat subuh. Ya, maaf, yang mutlak itu dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dikatakan bahwa Abdullah bin Umar sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar ke pasar takbiran di hari pertama, dari hari pertama Dzulhijjah. Maka orang-orang pun mengikuti takbirnya. Jadi hari pertama sudah takbiran kita. Terus begitu. Nah, yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Muqayyad ini adalah diikat atau terikat dengan waktu sholat. Kita bicara terutama sholat 5 waktu yang disebut dengan sholat wajib. Prinsipnya Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Allah berfirman, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang sedikit. Hari yang sedikit kata Imam Baghawi fi ayyamit tasyrik wa ayyamil mina wa ramil jamr. Dikatakan hari yang ma'dudat yang sedikit ini hari tasyrik, hari mina, hari lempar jumrah. Dari mulai tanggal berapa? Yang dilakukan adalah dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13. Kapan mulainya? Umar bin Khattab ya dijelaskan annahu kana yukabbir minas salatil ghadah. Salatul ghadah itu adalah salat subuh. Tanggal berapa? Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dari salat subuh, jadi begitu selesai salat subuh langsung takbiran. Setiap habis salat 5 waktu. Mulainya itu penutupannya yaitu selesai salat asar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa dahulu Ali bin Abi Thalib bertakbir subuh 9 Dzulhijjah sampai asar 13 Dzulhijjah. Jelas. Ini bertakbir terus. Allahu Akbar, Allah terus. Tapi muqayyad ini terikat dengan waktu salat. Konsepnya bagaimana mutlak dengan muqayyad? Dijelaskan oleh dalam Hasyiah Bujai Rimi, yaitu fikih Syafi'iyah. Ya, pernah ada syarah namanya Muqaddimah Dramiyah. Mungkin pernah dengar. Ini fikih Syafi'i yang dipelajari di Indonesia. Disebutkan
takbir mutlak atau mursal diakhirkan setelah dzikir habis sholat. Kalau mutlak, kalau mau baca habis sholat, jawabannya habis dzikir baru takbiran masing-masing. Hal ini berbeda dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad dahulukan takbir baru dzikir habis sholat. Jadi habis sholat pas langsung apa? Takbiran. Kapan? Dari mulai subuh tanggal 9 sampai 13. Ini takbir habis sholat pas. Namanya muqayyad. Tapi kalau mutlak, habis dzikir antum mau takbiran kapanpun, jawabannya dari mulai tanggal 1 sampai 13. Jadi panjang istilahnya takbirannya. Nah, kemudian ketika kita berbicara masalah mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad ini prinsipnya punya perbedaan. Kalau di Idul Fitri, maka yang ada adalah takbir mutlak, bukan muqayyad. Jadi kalau orang habis sholat pas kemudian takbiran, salah. Selama ini kita kayak gitu kan, karena nggak pernah Rasulullah SAW memberikan contoh itu di Idul Fitri. Jadi takbir muqayyad hanya terjadi di Idul Adha. Kalau di Idul Fitri, habis selesai sholat, habis selesai dzikir baru takbir. Ini yang terjadi. Jadi kita kesalahannya kadang-kadang di situ, dipukul rata semuanya. Ya. Dan takbir Idul Fitri itu lebih pendek daripada Idul Adha. Kalau Idul Fitri dimulai masuk tanggal 1 Syawal sampai sholat Id. Begitu takbiratul ihram sholat Id berhenti sudah. Ini yang dimaksud. Ya. Berarti di sini perbedaan mutlak adalah takbir yang tidak terikat dengan tempat waktu. Dibaca di mana aja. Muqayyad dibaca setelah sholat, mau sholat wajib atau sunnah dan yang lainnya. Yang kedua, takbir mutlak terjadi pada Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan muqayyad hanya Idul Adha. Waktunya takbir mutlak yaitu pada waktu Idul Fitri tenggelamnya matahari malam Id sampai takbiratul ihram salat Id. Sedangkan muqayyad untuk selain jamaah haji waktunya dari mulai subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13. Sedangkan untuk jamaah haji dari mulai zuhur pada Idul Adha. Ya. Karena ini adalah waktu Mina. Awal waktu Mina adalah zuhur pada waktu Idul Adha hingga subuh pada hari tasyrik terakhir. Bagi jamaah haji. Ya. Kemudian kalau mutlak diakhirkan habis dzikir baru takbiran. Tapi kalau muqayyad didahulukan sebelum dzikir. Sedangkan mutlak pada Idul Fitri lebih afdol daripada Idul Adha. Tapi kalau muqayyad lebih afdol pada waktu Idul Adha daripada mutlak karena takbir muqayyad mengikuti sholat. Inilah perbedaannya. Ya. Kemudian di zaman Nabi SAW, Anas bin Malik menjelaskan bahwa di saat bertakbir, mereka bertakbir masing-masing. Jadi ada yang membaca Allahu Akbar, ada yang pas la ilaha illallah, ada yang mengatakan sampai mengucapkan yang terakhir. Jadi masing-masing dengan suaranya, nggak satu suara. Ini yang terjadi. Bahkan Ibnu Mulakin mengatakan juga takbir setelah sholat wajib dan yang lainnya untuk takbir Idul Fitri maka tidak dianjurkan untuk dilakukan setelah sholat pas. Menurut pendapat yang lebih kuat, karena tidak ada dalil Rasulullah melakukan itu. Jelas, satu pun nggak ada dalil yang sahih menjelaskan bahwa Rasulullah habis masuk tanggal 1 langsung takbiran. Habis sholat, nggak ada. Habis sholatnya nggak ada. Ya, tapi apa? Dzikir dulu apa selesai baru takbir. Kemudian kita disuruh untuk memperbanyak amal saleh. Bahkan Abdullah ibn Abbas pernah mempersaksikan namanya Sa'id ibn Jubair. Ya, Sa'id ibn Jubair kana idza dakhala ayyam al-ashr ijtahada ijtihadan shadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Sa'id ibn Jubair kalau masuk tanggal 10 hari pertama Dzulhijjah bersemangat, bersungguh-sungguh
dengan sungguh-sungguh sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Semua amal dilakuin semuanya. Kenapa? Karena semua jadi spesial. Amal biasa spesial, apalagi yang besar-besar, tambah lebih spesial lagi. Itu yang dimaksud. Ya, kemudian adanya Idul Adha, kemudian adanya korban, ya, dan yang lainnya. Kemudian masih ada waktu? Masih panjang ya? Masih panjang, Zen. Lalu bagaimana dengan korban? Ya ikhwah, korban ini mau kita bahas dari mana? Korban ini disebutkan ada dua. Namanya yang pertama adalah udhiyah. Udhiyah ini dari kata duha, yang berarti adalah waktu duha. Kenapa? Karena udhiyah ini dilakukan pada waktu duha. Ya. Yang kedua adalah korban yang dilakukan pada waktu haji. Ya. Namanya adalah hadyu. Hadyu ini adalah korban yang dihadiahkan untuk tanah suci Mekah. Berarti hadyu ini para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah sampai membawa onta kambing ke Mekah dari Madinah. Karena harus disembelih di mana? Di Mekah. Sampai yes. Ada yang muncul fatwa bahwa kemudian harus boleh dikorbankan di mana saja. Ini nggak benar. Nggak bisa. Karena udhiyah ini hukumnya sama hadyu berbeda. Kalau udhiyah bisa dilakukan di mana aja. Kita ini Surabaya tapi mau korban di Papua nggak masalah. Tapi kalau hadyu harus di Mekah. Walaupun dagingnya dikeluarkan dari kota Mekah nggak masalah. Karena tentunya di Mekah juga lebih-lebihan. Sampai di kaleng-kaleng dagingnya, kemudian dikirim keluar. Gak ada masalah, tapi harus disembelih di Mekah, harus. Dan itu terjadi terus. Dan syariat ini nggak pernah berubah. Ya, kalau sekarang muncul fatwa, harusnya dari dulu muncul fatwa. Bukan sekedar sekarang, harusnya dari dulu. Jadi nggak bisa diterima dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam masalah udhiyah. Yang jelas udhiyah ini ya merupakan sunnah muakkad. Ya. Sunnah muakkad sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa pernah Abu Bakar dan Umar bin Khattab mereka mampu tapi tidak berkorban karena takut dianggap wajib. Ya, walaupun hadis Nabi SAW menjelaskan barang siapa yang memiliki keluasan dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan pernah deketin tempat salat kami. Itu yang mengatakan wajib mereka mengambil dari sisi itu. Tapi dari praktiknya para sahabat Nabi SAW menunjukkan bahwa korban itu sunnah muakkad. Kemudian dalam memilih hewan korban, jauhi 4 cacat. Kalau tidak, maka korbanmu nggak sah. 1, yaitu buta sebelah, yang jelas butanya. 2, sakit yang jelas sakitnya sampai lemes. 3, pincang yang jelas pincangnya. Yang keempat, kurus sampai kayak nggak punya sumsum. Ya, ini cacat yang tidak diterima korbannya. Dan kalau disembelih maka tidak masuk korban, batal korbannya. Hanya sedekah saja kalau mereka sembelih. Tapi ada juga ya cacat yang hukumnya makruh. Yaitu apa? Terpotong telinganya, mau semua atau sebagian. Makruh dikorbanin.
Tapi boleh, tapi dibenci. Yang kedua adalah tanduknya patah atau pecah. Muncul sebuah penjelasan. Bagaimana kalau cacat itu muncul akibat dari orang yang miara, padahal waktu dibeli baik-baik aja, dikirim cacat. Jawabannya, kata Syekh Utsaimin menjelaskan dan para ulama yang lainnya, kalau cacat tersebut disebabkan oleh kesalahan pemilik, wajib diganti. Tapi kalau cacat tersebut bukan karena kesalahan pemilik, maka boleh untuk disembelih dan sah menjadi korban. Prinsipnya di situ. Ya. Kemudian mana yang lebih disukai dalam hewan korban? Jawabannya yang paling gemuk. Abu Umamah Ibn Sahal, dia mengatakan dulu di Madinah biasa kami berkorban hewan yang gemuk dalam berkorban, bukan cari yang penting rohis. Ya, karena di antara ketiga hewan korban ini, menurut mayoritas ulama yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan urunan? Jawabannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Madhab Hambali menyebutkan bahwa korban seekor kambing lebih utama dibanding dengan urunan onta, karena tujuan utama ibadah korban adalah menumpahkan darah. Kalau satu kambing berarti numpahin darah sendirian, sedangkan bertujuh berarti bagi-bagi, darahnya bagi-bagi. Ya. Terus kemudian kadang-kadang orang komentar, kalau anak korban kambing, anak makan kambing darah tinggi. Ya, jangan salahin kambingnya, salahin masaknya gimana. Kalau masaknya benar, kambing itu adalah daging paling aman di antara semua daging. Ya, sapi sama kambing, para peneliti menjelaskan kambing paling top. Tapi begitu kambing dimasak pakai santan ya buyar, nyakit. Sudah santan ketemu kambing lagi. Yang membuat darah tinggi adalah masaknya. Apa harus jantan? Jawabannya betina boleh. Bahkan ada penjelasan seperti ini. Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana kalau betina kemudian hamil? Ya, hamil ini merupakan masalah yang boleh dikorbankan, nggak masuk cacat yang makruh. Kalau seandainya hamil disembelih dan ternyata bayinya tadi meninggal dengan sembelihan orang tuanya, maka halal buat dimakan. Jadi anak yang di perut itu jadi dimakan sekalian boleh, karena ngikutin orang tuanya. Tapi kalau kemudian disembelih ternyata dia masih hidup di dalam, dibuka, maka langsung disembelih lagi. Ya, kalau enggak maka tidak boleh dimakan. Kan biasanya ada tuh sembelih terus ternyata apa? Hidup, sudah melahiran. Maka kemudian disembelih sekalian. Itu yang terjadi. Ya. Ya ikhwah, barang halal kok bingung. Betul apa? Ya sudah. Dan ini para ulama Ibnu Qudamah dan yang lainnya nyebutin hal yang sama. Jelas? Oke. Kemudian larangan bagi yang berkorban. Man kana lahu dibhun, punya sembelihan, yadbahuhu fa idza ahalla hilal dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi. Dikatakan, barang siapa yang memiliki hewan sembelihan, apabila terdatang tanggal 1 Dzulhijjah, jangan motong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya, yaitu dari badannya semuanya. Ya, sampai korbannya selesai disembelih. Pertanyaannya, lah kalau kemudian contoh seorang bapak nyembelih, maka ini nanti atas nama bapaknya dan keluarganya. Kira-kira yang nahan rambut siapa? Yang punya fulusnya, si bapaknya tadi. Ya, bukan sak keluarga juga ikut-ikutan, enggak. Karena yang punya duitnya tadi dia yang kemudian menahan rambutnya. Kemudian yang berikutnya, waktu sembelihan, jawabannya dari mulai hari Id
sampai hari-hari tasyrik. Ya. Dan tempat sembelihan adalah lapangan, bukan masjid. Lapangan. Karena selama ini disunnahkan untuk menyembelih di tempat yang lapang yang disukai. Tapi boleh untuk nyembelih di tempat mana saja yang disukai. Tapi yang lebih afdal adalah lapangan. Karena Rasulullah SAW menyembelih unta kambing di lapangan tempat sholat. Kemudian bagaimana, bolehkah para wanita menyembelih? Boleh. Karena Ka'ab ibn Malik pernah meriwayatkan bahwa ada seseorang budak perempuan mengembala kambing di daerah Sila. Kemudian tiba-tiba kambingnya akan ada yang mati, yang mau mati. Kemudian dia memecahkan batu, kemudian segera menyembelih kambing itu. Kemudian disampaikanlah kepada Ka'ab. Ka'ab pun mengatakan, jangan dimakan sebelum aku menyampaikan kepada Nabi SAW. Begitu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan untuk memakannya. Ini menunjukkan perempuan boleh nyembelih. Tata cara nyembelih. Nyembelih itu ada dua. Ada yang disebut nahar, ada yang disebut dabah. Beda metode dan beda binatang. Kalau nahar itu khusus unta. Dengan cara melukai pangkal lehernya. Dan mengikat satu kaki saja. Ya, yaitu dia berdiri 3 kaki, kemudian satu kaki kiri depan diikat. Ya, sedangkan 3 kakinya berdiri. Jadi dia dilukai dalam kondisi berdiri, bukan dalam kondisi rebahan. Ya. Sedangkan ad-dabhu yaitu melukai bagian leher. Ya, ad-dabhu di sini ada beberapa adab. Yang pertama, hendaklah yang menyembelih yang punya hewan. Kalau tidak bisa, paling tidak menyaksikan. Yang kedua, gunakan pisau yang tajam. Karena Nabi SAW mengatakan wa idza dabahtum fa'ahsinud dabh. Kalau kalian nyembelih maka sembelihlah dengan cara yang terbaik, yaitu dengan cara pisaunya tajam. Ya. Kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, suatu saat ada seseorang yang menajamkan pisaunya di depan binatangnya, sedang binatangnya melihat. Kata Rasulullah, mengapa engkau tidak menajamkan sebelum ini? Apakah engkau ingin membunuhnya sebanyak 2 kali? Makanya, kenapa orang selalu ngeluh setiap nyembelih kambing bau rengus? Karena hewannya stres. Kalau hewannya tenang, darahnya keluar seger, maka nggak bau. Gara-gara caranya ngaco, maka bau dagingnya. Ini yang jadi masalah selama ini. Ya. Kemudian yang keempat, mengarahkan leher hewan yang mau disembelih ke arah kiblat. Ya, sebagaimana ditingkatkan dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah disebutkan bahwa hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih, yaitu leher, bukan wajahnya. Ya. Kemudian membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa terdapat beberapa riwayat bahwa membaringkan hewan, kemudian setelah itu para ulama sepakat cara ini membaringkan hewan di atas sebelah kiri akan memudahkan mereka menyembelih dengan tangan kanan. Kan rebahan sebelah kiri, mereka tinggal narik gini aja. Nah, pakai pisau kan tarik ini, seret. Betul nggak? Kalau direbahin sebelah kanan bingung kita, susah. Kemudian menginjakkan kaki di leher hewan, ini di antara sunnahnya. Ya, makanya Rasulullah SAW dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah berkorban dengan 2 ekor domba. Aku melihat Rasulullah meletakkan kakinya di leher hewan, kemudian membaca basmalah, baru kemudian disembelih lari. Kemudian bacaan yang hendak disembelih yaitu membaca bismillah. Ini wajib, ya, menurut para ulama. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 121, Allah berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Ya, janganlah engkau memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu merupakan kefasikan. Kemudian dianjurkan membaca takbir setelah basmalah. Hanya anjuran saja. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik di mana Rasulullah menyembelih 2 ekor
domba bertanduk, kemudian beliau menyembelih dengan kanannya, membaca basmalah serta takbir. Kemudian dianjurkan untuk menyebut nama orang yang jadi tujuan korban. Contoh, ya, ini dari fulan dan keluarganya. Jadi satu kambing pahalanya bisa buat satu keluarga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Dawud, dikatakan hadza minka walaka an fulan bin fulan dan keluarga, contoh. Ya, kemudian dibaringkan dengan cepat untuk meringankan, ya, disembelih dengan cepat untuk meringankan si kambing hewan korbannya. Nah, yang ke-11, bahwa yang disembelih ada 4. Tenggorokan, kerongkongan, sama 2 urat leher. Pas setelah tenggorokan sama kerongkongan. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan ada 3 kriteria sembelihan. Kriteria afdol adalah kalau tenggorokan sama kerongkongan dan 2 urat leher di setelahnya putus. Maka ini membuat hewan nggak lari-lari. Antum tahu hewan yang lari berarti ada yang nggak putus 2 urat leher. Makanya sampai darahnya ngucur tapi dia tetap jalan-jalan. Karena nggak sempurna sembelihannya. Dan ini adalah yang paling sempurna menurut semua ulama. Semua ulama mengatakan yang seperti itu. Sepakat. Kemudian kalau tenggorokan dan kerongkongan terputus dan salah satu urat leher terputus, maka sembelihannya benar halal, boleh dimakan. Meskipun ini di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, kalau tenggorokan sama urat leher saja yang putus, tenggorokan sama kerongkongannya saja yang putus dan 2 urat lehernya nggak putus, maka sembelihannya sah. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa selama mengalirkan darah dan telah disebutkan nama Allah, maka makanlah. Ya, asal tidak menggunakan gigi atau kuku dalam menyembelih, nggak digigit bahasa kamu itu. Ya, tapi tentu kurang afdol, karena afdolnya 4 nih putus. Nah, kalau antum nyembelih 4-4-nya putus, maka antum nanti akan melihat bagaimana hasil sembelihan itu, dia cepat mati. Ya. Kemudian sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan hewan bergerak supaya lebih cepat meregang nyawa. Karena biasanya kalau hewan kaki kanannya dibiarkan, dia akan memompa darahnya untuk keluar kencang. Ya, tapi kalau diikat semuanya, antum darahnya cerut. Wah, alamat bau itu. Alamat bau. Kenapa? Makanya alamat gini, ketika diikat, begitu disembelih, lepasin kaki kanannya. Iya, supaya apa? Supaya ngeregang nyawanya cepat. Dia kan cuman 2 kakinya aja kan yang pegangan, 2 kakinya kan ngayun. Dan ini keluarnya kenceng banget darahnya. Ya, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewannya benar-benar mati. Para ulama menegaskan perbuatan ini makruh, dibenci, dan termasuk bentuk kedzaliman. Ya, sebagaimana fatwa Syafi'i al-Islamiyah mengatakan, para ulama menegaskan makruh memutus kepala ketika menyembelih dengan sengaja ketika hewan itu belum mati. Di antara makruhnya sengaja memutus kepala. Ini bentuk kedzaliman. Ya, walaupun Imam Syafi'i mengatakan jika ada orang menyembelih kemudian memutus kepalanya, maka status sembelihannya sah, tapi makruh. Ya. Kemudian pemanfaatan dagingnya. Kapan pemanfaatan dagingnya? Ada penjelasan. Rasulullah mengatakan, qulu wa'atimu wadakhiru. Makan, berikan kepada orang lain dan simpan sebagian. Maka di sini boleh nggak makan sendiri? Ada 2 pendapat para ulama yang mengatakan wajib mensedekahkan sebagian hasilnya, walaupun sebagian kecil. Dan ini pendapatnya Syafi'iyah sama Hanabilah. Bahkan dikatakan apakah disyaratkan mensedekahkan sebagian dari hasilnya? Jawabannya bahwa pendapat pertama boleh dimakan sendiri semuanya. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Sarij, ya, Ibnu Wakil, ya, Ibnu Qas dan yang lainnya, para ulama. Dan ini menurut pendapat Syafi'i. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hendaknya
disedekahkan sebagian. Berarti sebagiannya lagi mau dimakan nggak ada masalah. Ya, karena sahibul korban wajib mensedekahkan. Kalau tidak, maka wajib ganti rugi. Meskipun untuk adanya ganti rugi menyimpang dari pendapat madhab. Ya, tapi wajib ganti rugi senilai yang disedekahkan tadi. Ini yang disebutkan. Ya. Kemudian sedekah sebagian hasilnya hukumnya anjuran, tidak wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sun'ani dalam kitabnya Bada'i'us Sana'i. Disebutkan dalam ulama Hanafiyah dianjurkan untuk makan hewan kurban berdasarkan firman Allah. Allah mengatakan faqulu minha wa at'imul ba'isul faqir. Maka makanlah darinya dan berikan makan sebagian kepada orang yang tidak mampu. Berarti ini menunjukkan disuruh untuk mensedekahkan sebagian. Ya, dan pendapat yang rajih diperintahkan untuk mensedekahkan hasil korban kepada yang tidak mampu dan menghadiahkan hasil korban kepada orang yang mampu. Bersifatnya anjuran, bukan wajib. Jelas, karena inti korban adalah menyembelih, mengalirkan darah. Intinya di situ. Jelas. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan muncul sebuah pertanyaan. Terus bagaimana dengan Arafah? Syekh Utsaimin menjelaskan, ya, dan dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah pendapat ini bahwa berkaitan dengan Arafah maka kita mengikuti hilal masing-masing. Kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah mengatakan barang siapa yang menyaksikan bulan. Berarti kalau istilah menyaksikan di sini berarti setiap negara sama atau beda-beda, bisa jadi beda-beda. Maka hendaklah puasa. Ini dalil secara umum masuk di dalamnya tentang pemutusan Dzulhijjah juga. Berarti kita mengikuti masing-masing. Bukan mengikuti Saudi. Karena kita lihat kondisi dulu. Dulu orang nggak ada telekomunikasi. Maka otomatis mereka mengikuti tempat masing-masing. Maka ini yang terjadi. Jadi kalau kita melihat Dzulhijjahnya kapan, ya sudah tanggal 9-nya kita berpuasa. Dan kita ikut Id masing-masing. Tidak mengikuti negara tertentu. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Coba insyaallah, ya. Kalau kita bahas lagi yang lainnya banyak lagi sebenarnya, tapi waktunya nggak cukup. Dan insyaallah pertemuan berikutnya bulan depan. Bismillah, ya. Pertemuan berikutnya insyaallah bulan depan. Jadi libur sebulan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Jen. Seperti gitu, Ustaz. Ya. Semua ada, Ustaz. Saya pernah tanya. Saya pernah mendengar, Ustaz. Dan saya pernah baca. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Abbas. Masyhur di kalangan sahabat. Iya. Kalau hari raya kurban itu maksudnya ayam. Jadi si Dewi motongnya ayam, ya tentu dia tahu lah karena dia ada punya duit. Gitu. Iya. Pertanyaannya, masuk dalam kurban atau masuk dalam sedekah? Sedekah. Itu aja. Karena sebutannya bahimatul an'am. Ulama sepakat di luar itu nggak bisa. Hatta lebih tinggi harganya 10 kali lipat. Nggak masuk bahimatul an'am, nggak sah. Contoh kuda, harganya 10 kalinya unta, nggak sah. Jelas? Jelas. Ya. Kerbau juga tidak boleh. Kerbau, Syekh Utsaimin masuk dalam kategori sapi. Boleh. Jelas? Allah. Oke.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن